Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriah Syamsul sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Adapun materi yang kami akan bawakan yaitu ergonomi dan produktivitas kerja. Untuk pembahasan pertama dimulai dari saya atas nama Hijriah Syamsul. Pengertian ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya dan kelembapan yang bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Tujuan dan prinsip ergonomi. Terdapat beberapa tujuan ergonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut terus bertambah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja. Menurut Baiduri ada beberapa prinsip ergonomi yaitu bekerja dalam posisi normal, mengurangi beban berlebihan, menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan, bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh, mengurangi gerakan berulang dan berlebih, minimalisasi gerakan statis, minimalisasikan titik beban, mencakup jarak ruang, menciptakan lapangan kerja yang nyaman, melakukan gerakan olahraga dan pengangan saat bekerja. Terdapat beberapa penerapan dalam pelaksanaan ilmu ergonomi. Aplikasi atau penerapan tersebut antara lain sebagai berikut. Posisi kerja terdiri dari posisi berdiri, posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan antropometrinya. Tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Mengangkat beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu sistem manusia dengan mesin. Sistem manusia-mesin adalah kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. Interaksi manusia dan mesin dalam sebuah sistem kerja. Sistem manusia-mesin merupakan sebuah sistem yang baik, biasanya memiliki sifat deterministik yang relatif tertutup, sehingga sistem dapat diduga yang selalu berjalan tepat seperti seharusnya. Dalam sistem informasi, unsur mesin seperti komputer dan program komputer relatif tertutup dan deterministik. Pengertian produktivitas kerja. Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif. Pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber yang efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu, sumber daya manusia, dan keterampilan. Barang modal teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber lain menunjuk kepada pengembangan dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat melalui konsep produktivitas semesta. Produktivitas mempunyai pengertiannya lebih luas dari ilmu pengetahuan.
teknologi, dan teknik manajemen, yaitu sebagai suatu filosofi dan sikap mental yang timbul dari motivasi yang kuat dari masyarakat, yang secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas kehidupan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 di tempat kerja, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya. Sekian materi dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian pada materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.